Sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, muqaddimahnya dan beberapa dari awal dari babul kalam ya. Masih ingat al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu, bahwasanya al-kalam, kalamnya yang indal akyas, menurut orang-orang yang berhati cerdas, berhati bersih, adalah al-lafzu, lafaz, al-murakkabu, alhamdulillah, yang tersusun dari maqal wal hal, tersusun dari maqal dan hal. Tidak hanya ucapan, tidak hanya diucapkan, tapi juga diamalkan. Itu murakkab. Al-mufidu, maksudnya al-mufidu fi qulubil mustami'in, yang berguna bagi hati siapapun yang mendengar kalam itu. Itu kalam yang sesungguhnya, kalam yang berharga, adalah kalam yang banyak faedahnya di hati para pendengar, bukan hanya di otak ataupun di telinganya, tapi juga menembus hati. Au naqul, kata beliau al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain, al-lafzul al-kalamu 'inda al-hukama, kalam di sisi orang-orang ahli hikmah, huwa al-lafzu, adalah lafaz al-murakkabu min al-qawli wal 'amal, mirip-mirip, yang tersusun dari qaul dan amal, ucapan dan perbuatan. Fa in kana al-kalamu khaliyan min 'anil 'amali kana ghaira mufid fil qulubi syai'a. Sehingga apabila kalam itu sunyi dari amal, tidak diamalkan, maka tentu tidak ada faedahnya sedikit pun fil qulub, dalam hati orang. Li'anna al-mutakallim al-wa'idha idza 'amila awwalan thumma takallama wa wa'adha nafa'a qawluhu wa anhadha haluhu. Karena orang yang berbicara, orang yang menasihati, jika dia mengamalkan nasihat itu terlebih dahulu, baru dia menasihati, maka barulah nasihatnya itu berguna, bermanfaat, dan membangkitkan keadaan orang lain. Seperti cerita kemarin tentang yang khutbah itu ya. Wa in syi'ta qulta, pada halaman berikutnya yang enggak boleh punya kitab ini. Al-kalamu alladhi ya'udu bin naf'i ala sahibihi wal lafzul murakkabu min al-qalbi wal lisan, yaitu dari hati dan lisan. Itu juga dengan kata lain, kalam yang bermanfaat adalah yang timbul dari hati kemudian keluar lewat lisan. Al-mufidu bil wad'i, maksudnya al-mufidu bi wad'ihi fil qalbi. Al-mufid, yang berfaedah apabila wad'ihi, diletakkan di dalam hati. Apa faedahnya? Tanwiran, menambah kecahayaan, atau tarqiyatan, atau meningkatkan derajat orang, ya, wa syuhudan, wa huwa dzikrul haqiqi bil lisani wal qalbi. Dan yang dimaksud di sini, murakkab di sini, adalah orang yang berzikir dengan hati dan lisan, lisan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ahli zikir. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan,
Apa bedanya zikir hati, zikir dengan lisan dan dengan hati? Beda. Tapi zikir lisan ya dengan lisan. Zikir hati dalam hati tidak. Dalam hati la ilaha illallah. Tidak begitu. Masa semudah itu? Zikir hati, hatinya itu berzikir, kalbunya itu berzikir. Kalau yang itu namanya zikir apa ya istilahnya? Zikir fil nafsi mungkin. Zikir di dalam diri sendiri. Atau mungkin ada istilah lain. Tapi zikrul qalb memang hatinya berzikir. Kenapa? Karena nanti ada makam-makam zikrul ruh. Zikir ruh. Ada zikrus sir. Nah, itu gimana lagi? Rohnya yang berzikir. Alhasil itu tahapan-tahapan. Dimulai dengan zikir lisan. Sebenarnya waktu saya mengaji di Mesir, mengaji tarekat tentang zikir, sebenarnya yang berzikir itu, yang dijadikan target untuk berzikir itu hati. Karena dalam Al-Quran, udzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Sulit kalau lisan, sulit. Karena definisi sebanyak-banyaknya ini yang mana? Ternyata sejumlah ulama mengatakan, ya banyak-banyak sampai nggak terputus. Lah, sulit kalau pakai lisan. Kapan kita ngobrol dengan keluarga, kapan kita ngobrol dengan teman, kapan kita ngobrol dengan pas berdagang, pas kita belanja dan lain sebagainya. Putus zikirnya kan kalau dengan lisan. Akhirnya para ulama mengatakan zikirlah sebanyak-banyaknya itu sesungguhnya perintah agar hati kita yang berzikir. Karena hati itulah yang mampu melaksanakan itu. Zikran katsir, zikir sebanyak-banyaknya itu hati. Kok bisa hati yang mampu? Ya karena hati ini kalau sudah dia berzikir, maka apapun yang kita lakukan kan tidak mengganggu. Itu sebabnya para wali kalau kita menemukan dia diam atau apa, atau bahkan tidur, beda tidurnya. Dia tidur tapi hatinya berzikir. Dan tidak jarang kita dengar cerita orang-orang yang pakai apa namanya, dokter-dokter itu teles apa namanya, apa aja kalian bilang tadi itu, dokternya sendiri yang terkejut mendengar begitu di hatinya Allah. Palang dokternya yang sakit langsung kayaknya, saking terkejutnya. Alhasil hati kalau sudah berzikir, maka dia mampu sebanyak-banyaknya. Dalam keadaan tidur berzikir dia. Bahkan dia dijeding berzikir dia. Hatinya. Kan kalau secara fikih yang terlarang itu kan mengucapkannya kan. Kalau dijeding misalnya. Dalam hati kan tidak masalah. Dalam hati yang kita pahami umum, dalam hati itu kan tidak masalah. Apalagi memang hatinya berzikir. Maka itu jelas baru dikatakan sebanyak-banyaknya. Kalau lisan pas tidur putus, pas kerja dan lain sebagainya putus. Itu kalau kita memahami lebih jauh dan lebih dalam tentang zikir. Sehingga udzkurullah dzikran, berzikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya. Untuk melaksanakannya itu adalah menghidupkan hati, lalu membuatnya berzikir, sehingga dia berzikir sendiri sepanjang dia berdetak, maka baru sukses berzikir sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya bagaimana mencapai itu?
Bagaimana mencapai hati ini dibangunkan dari tidurnya, dibuang nafsu-nafsunya, dibangkitkan, lalu dia setelah dibersihkan baru dia berzikir dan tak terputus dengan sendirinya. Caranya dimulai dengan zikir lisan. Semampunya, sebanyak-banyaknya dengan kemampuan lisan itu. Makanya para aulia selalu memberikan amalan-amalan yang banyak. Kenapa amalan dikasih banyak? Supaya dengan berzikir dengan lisan itu ada cahaya-cahaya yang terpancar dari zikirnya, terpancar keluar dan terpancar ke dalam, sehingga luar dan dalam ini menjadi terang. Maka kemudian dia akan terus masuk ke dalam hati. Hati itu mulai dia seperti disenter oleh zikir lisan ini, tapi belum terlalu berpengaruh, sehingga sebanyak-banyaknya diulang-ulang setiap hari, setiap waktu, setiap pagi, setiap sore paling tidak. Nanti tengah malam bangun lagi berzikir, diulang-ulang. Makanya jumlah-jumlah amalan yang diberikan para wali tidak ada yang sedikit. 70.000, 6.666, 4.400, dengan angka-angka yang unik itulah, yang banyak-banyak itu. Kenapa? Supaya terus sehingga mudah dan lebih cepat cahaya itu sampai ke hati, sehingga dia mulai diterangi sedikit demi sedikit. Terangi silau dia, terbangun dia. Terus makanya proses, tidak bisa sikat. Sehingga, dan jangan menyerah sampai hati itu ternyata bangkit sendiri, mulai dia berzikir aman. Di situ kita andai kata istirahat zikirnya masih aman, hati ini terus berzikir. Ibarat mesin apa namanya? Genset itu. Supaya dia hidup itu. Kalau sudah hidup kan tidak bisa di stop. Tapi sebelumnya harus dipancing dulu. Ada starternya itu kan. Iya kan itu. Nggak bisa terus ulang Nah itulah zikir lisan. Terus dipancing dengan zikir lisan. Perumpamaan zikir lisan seperti itu. Tujuannya apa? Agar terus sampai lepas sudah. Zikir lisan sampai zikir hatinya yang ya, tapi tidak begitu juga kan. Tapi maksudnya dia mulai berzikir. Allahu Akbar. Nah, kita berusaha agar mencapai apa yang dicapai oleh para aulia Allah salihin. Bagaimana caranya? Memperbanyak zikir lisan, sehingga terus ya starter teruslah sampai insyaallah akan tiba saatnya, mudah-mudahan hati kita berzikir. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Karim. Wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Ay wa aqsamul kalam alladhi yasilu bihi al-'abdu ila hadrati maulah thalathatun. Macam-macam kalam yang mencapaikan seorang hamba kepada Tuhannya ada tiga jenis kalam, ucapan atau lafaz. Kan tadi kan lafaz yang bisa membuat orang sampai kepada Tuhannya. Itu tiga. Yang pertama ismun. Apa yang dimaksud dengan ismun di sini? Ai dzikrul ismil mufradi wa huwa Allah. Yaitu menyebut isim Allah yang mufrad, yaitu Allah. Zikir Allah itu. Ismun di situ maksudnya zikir isim Allah disebut dengan isim mufrad. Isim mufrad. Dan itulah sesungguhnya zikir. Allah itu sesungguhnya zikir. Kenapa? Misalnya saya mengatakan Udhkur, apa itu udhkur? Sebutlah. Udhkur isma zaujatika. Sebut nama
istrimu. Apa jawabannya? Mana yang sudah nikah? Nggak ada, kecian dulu. Saya misalnya, saya disuruh diperintah, Udzkur isma zaujatik. Saya jawab, Yesi. Nah, misal. Bukan misal, memang bener itu. Bahaya kalau misal ini. Bisa panjang urusan di rumah. Oh misalnya ya. Enggak lah. Udzkur isma baladik. Jawab atau laksanakan perintahnya. Udzkur isma baladik. Hah? Jawab ya. Indo, sebut nama negaramu. Jawab. Indonesia. Apa lagi? Dan seterusnya. Udzkur isma abik. Sebut nama ayahmu. Kita sebut nama ayah kita kan masing-masing. Udzkur isma ummik. Sebut nama ibumu. Disebutlah nama itu. Dan seterusnya. Udzkur isma rabbik. Jawab. Allah. Nah itu pintar semua. Dalam Al-Quran, Udzkur isma rabbika. Berarti bagaimana melaksanakan perintah itu? Seperti tadi, gimana caranya? Jawab. Allah. Berarti zikir yang diperintah oleh Allah sesungguhnya adalah zikir Allah. Qad aflaha man tazakka, terus wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntung orang yang membersihkan hatinya dengan cara selalu menyebut nama Tuhannya. Siapa nama Tuhannya? Allah. Berarti berzikirlah sebanyak-banyaknya Allah, 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 begitu. Paham? Jadi kalau ironinya, ini sayang sejuta kali sayang, ada sekelompok orang malah menentang itu. Apa zikir Allah, Allah, Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang sudah jelas itu zikir yang sesungguhnya malah ditentang. Jelas-jelas perintahnya sebut nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhan kita? Apakah nama Tuhan kita Subhanallah? Nama Tuhan kita Subhanallah? Apakah nama Tuhan kita Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Apakah nama Tuhan kita La ilaha illallah? Itu nama Tuhan kita? Apakah nama Tuhan kita Allah? Maka udzkur isma rabbik, sebut nama Tuhanmu, berarti Allah. Ternyata yang lain-lain itu bukan zikir. Karena memang bukan menyebut nama Tuhan. Punya nama masing-masing. La ilaha illallah namanya apa? Dalil. La haula wala quwwata illallah namanya apa? Hauqalah. Alhamdulillah namanya? Alhamdulillah namanya? Bismillahirrahmanirrahim namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad namanya? Semua ada namanya. Terus zikir itu yang mana? Allah. Paham apa tidak? Oh, berarti semua itu bukan zikir? Iya. Loh, kan tapi di dalam Al-Quran dan dalam banyak penjelasan ulama bahwa semua ibadah itu zikir. Oke, kita kaji bersama. Dan di dalam Al-Quran banyak. Memang betul, banyak di dalam Al-Quran diterangkan. Tapi karena keterbatasan waktu, kita ambil satu contoh. Kita mengatakan misalnya semua ibadah itu zikir. Contoh ibadah apa? Contoh ibadah sholat. Oh, ibadah sholat. Ya. Sholat itu zikir katanya kan? Baik. Terus bagaimana dengan ayat an dzikrillah?
wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kan begitu? Mereka orang-orang mulia itu adalah yang perdagangan mereka tidak melalaikan mereka daripada zikir, salat dan zakat. Ayo. Paham maksudnya ini? Kalau zikir itu salat atau salat itu zikir, kenapa diulang? Betul apa tidak? Contoh lain dalam Al-Quran. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Jika kamu sudah melaksanakan salat, maka berzikirlah. Kalau salat itu zikir, berarti arti ayat itu jika kamu sudah melakukan salat, maka salatlah. Loh, mulai. Begitu juga perintah tentang haji. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Kan gitu. Jika sudah melaksanakan manasik haji, maka berzikirlah kepada Allah. Loh, berarti tadi tidak zikir dong. Simpulkan sendiri. Kalau tadi zikir, berarti pengulangan. Setelah melaksanakan zikir, zikirlah. Setelah melaksanakan haji, hajilah aja. Masa mau haji 2 kali dalam 1 tahun? Itu isyarat bahwa haji, zikir. Salat, zikir. Hamdalah, tasbih, salawat, zikir. Kalau kita buka, lebih banyak lagi kita akan temukan pernyataan seperti itu, serupa. Misalnya, uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan. Berzikirlah sebanyak-banyak dan bertasbihlah. Berzikir sebanyak-banyak dan berarti sama tuh beda itu. Beda. Itu sudah menunjukkan bahwa tasbih, zikir. Tetapi tidak juga kita menentang yang mengatakan semua itu zikir. Seperti la ilaha illallah itu zikir, subhanallah itu zikir. Tidak kita tentang. Kenapa kita nggak tentang? Penjelasannya seperti ini. Jadi dia disebut zikir, dapat disebut zikir. Kenapa? Karena mengandung zikir. Tapi bukan zikir yang sesungguhnya, yang murni. Contoh supaya tidak pusing. Ada air putih, betul? Ada air kopi. Nanti ada air susu, ada air teh, ada air semangka, air jus, air kurma, banyak air. Apakah semua itu disebut air? Tidak dan iya. Iya kan? Dua-duanya. Iya, karena memang air. Kopi itu kan air juga. Tidak, maksudnya bukan air yang murni. Misalnya anggap di sini ada kopi, ada susu, ada banyak. Semua air, iya, air. Tapi ada air kopi, ada air teh, ada air susu, dan lain sebagainya. Itu air, kenapa disebut air? Karena terkandung di dalamnya air, tapi sudah bercampur. Makanya air kopi, itu kan? Air susu, dan seterusnya. Tapi kalau yang ini, nah yang ini asli air murni ini. Kalau ini air saja kita bilang. Atau ini air yang murni, air yang sesungguhnya, yang masih murni. Yang lain itu air, tapi air yang sudah bercampur, bukan air yang murni. Paham? Baik. Sekarang anggaplah semuanya air. Apakah air yang kopi, susu dan lain sebagainya itu bisa kita minum tanpa air putih? Bisa apa tidak? Apakah cukup bisa kita minum kopi, tidak perlu air putih? Tidak. Paham apa tidak? Walaupun kita minum banyak macam minuman, tetap kita butuh ini. Betul apa tidak? Malah kita akan sakit kalau nggak minum ini, yang putih ini. Saya tidak minum air putih, saya sudah minum kopi, saya sudah minum susu, saya sudah... Ya lanjutkan, silahkan. Penyakit dari mana-mana datang. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Berarti air putih ini, wow, jangan macam-macam sayang putih. Yang air murni ini, air sesungguhnya dan selalu dibutuhkan walaupun dalam keadaan apapun.
Tidak ada alasan walaupun kita sudah minum segala jenis air, tetap itu dibutuhkan. Geser contoh ini, sekarang kita ambil zikir. Sudah bisa ditangkap? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, astaghfirullahaladzim. Sebut semuanya. Zikir apa tidak? Zikir. Karena mengandung zikir. Tapi zikir murni atau tidak? Yang mana zikir murni? Allah. Walaupun kita baca, amalkan semua itu, apakah cukup? Tidak perlu zikir ini menyebut nama Allah? Tidak. Tetap kita butuh zikir Allah. Itu sebabnya dalam ayat-ayat tadi, setelah salat zikirlah. Kamu tetap butuh zikir imam murni. Haji, laksanakan haji, bagus, itu mengandung zikir, tapi tetap butuh sama zikir yang murni. Wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah, wa idza qadaytum shalah fadhkurullah, ila akhirih. Apalagi innas salata tanha 'anil wala dzikrullahi akbar. Itu semua sebenarnya sudah isyarat dan nyata. Itu sebabnya mengapa para ahlullah as-salihin itu tidak ada yang tidak berzikir dengan Allah. Karena itu zikir yang sesungguhnya. Itu yang membuat beliau-beliau menjadi wali. Karena mereka selalu minum air yang murni, zikir yang murni. Itu pentingnya. Dan kita tidak heran mengapa di sini dikatakan bahwa alladzi yaslu bihil 'abdu ila hadratil maulah. Yang bikin hamba itu sampai kepada Allah, pertama zikrul ismil mufrad wa huwa Allah, yaitu menyebut nama Allah, zikir yang murni tadi. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila, ay inqati' ilaihi inqita'an kulliyan lailan wa nahara. Ya, habiskanlah waktumu untuk itu, siang dan malam, menyebut nama Allah. Makanya subhanallah mengandung, karena ada Allah di situ kan, tapi sudah bercampur dengan subhana, jadi namanya tasbih. Allahu akbar, ada isim mufrad Allah, tapi sudah bercampur dengan akbar, jadi dia takbir, berubah namanya. Seperti tadi ada air, memang ada airnya, tapi dikasih kopi, dikasih gula, jadinya kopi. Dikasih teh, dikasih teh, dan seterusnya. Sudah bercampur. Wallahu a'lam. Fadzikru, apa kata seorang ulama? Adzikru babun 'azimun anta dakhiluhu faj'al limanzilatil anfasi hurrasa. Adzikru babun 'azimun. Zikir itu memang adalah pintu terbesar, pintu teragung untuk kau memasukinya, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Taib, apakah cukup dengan zikir isim mufrad? Tidak. Ismun wa fi'lun wa harfun. Untuk sampai kepada Allah, zikir-zikir saja. Tidak usah lakukan yang lain. Belum, tidak nyampe. Yang kedua adalah fi'lun. Apa itu fi'lun? Al-fi'lu wal maqsudu bihi mujahadatun nafsi fi kharqi awaidiha, yaitu bermujahadah. Bermujahadah ini bersungguh-sungguh melawan nafsu fi kharqi awaidiha. Maksudnya melawan nafsu ini apa? Melawan kebiasaan-kebiasaannya. Diri ini punya kebiasaan, dan kebiasaannya selalu buruk. Itu yang dilawan. Misalnya diri ini biasanya tidur terus. Lawan, jarang-jarang tidur. Diri ini biasanya lalai terus. Lawan dia dengan banyak-banyak berzikir. Itu maksudnya kharqi awaidiha. Lawan kebiasaan diri, alias lakukan sesuatu yang luar biasa. Karena itu di luar kebiasaan, di luar kebiasaan kita. Kebiasaannya kan tidur, makan banyak, midang, segala macam. Lawan itu, lakukan sesuatu yang luar biasa, yang di luar kebiasaan itu.
berarti jarang tidur, ya, jarang makan, apalagi midang berhenti, ya, yang punya putusin saja, misalnya, lakukan sesuatu yang luar biasa. Barulah Allah kemudian memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Itu yang disebut dengan karamah. Karamah itu kan kejadian luar biasa Allah berikan kepada hambanya. Kenapa kejadian luar biasa itu Allah berikan kepada hambanya? Karena hambanya itu sudah duluan melakukan yang luar biasa, yaitu melawan kebiasaan-kebiasaannya itu. Makanya Allah balas, diberikan yang lebih luar biasa lagi. Itu sebabnya al-istiqamah khairun alfi karamah. Kenapa? Karena istiqamah itu luar biasa. Istiqamah kan luar biasa. Biasanya orang kan cepat jenuh, ya. Itu biasanya. Yang luar biasa berarti apa? Yang terus-menerus continue. Setiap malam bangun tahajud, setiap hari berzikir, dan setiap hari beribadah. Itu istiqamah. Istiqamah itu sudah luar biasa. Maka kalau kita melakukan yang luar biasa, barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah yang luar biasa, yang lebih luar biasa daripada itu semua. Taib. Itu yang al-fi'lu. Makanya katanya apa di sini? Kaifa tukhraqu lakal awaidu wa anta lam tukhriq atau takhriq min nafsikal awaida. Ya Allah, paham? Bagaimana kamu bisa mengalami kejadian luar biasa sedangkan kamu sendiri tidak melawan kebiasaan-kebiasaanmu yang buruk-buruk itu? Maka fayakhriqu atau fayakhriqa kathratal kalami bis-samt. Maka dia membuang kebiasaan banyak omongnya dengan banyak diam. Wa kathratan naumi bis-sahri, dan melawan kebiasaan sering tidur, kuat tidur dengan sering begadang. Itu yang baik-baik, ya. Karena kalau tidak ada artinya maka jangan begadang, kan gitu. Kama qala Haji Roma Irama. Wa kathratal akli bil ju', dan melawan kebiasaan banyak makan dengan ya lapar-laparlah sekali waktu dan bila perlu sesering-seringnya, kan gitu. Taib. Itu maksudnya lakukan luar biasa dulu. Baru akan terjadi Allah berikan yang luar biasa. Tapi melakukan yang luar biasa itu juga jangan mengharapkan itu juga. Supaya saya bisa diberikan yang luar biasa. Jangan juga. Semata-mata ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wa ahammul awaid asyaqqah 'ala nafs, dan kebiasaan yang terburuk, yang terpenting untuk dilawan, hubbur riyasah wal jah wal mal. Coba. Yaitu mencintai posisi, mencintai tahta, mencintai harta, mencintai wanita, ya kan? Dan mencintai Toyota, kan gitu katanya. Atau kama qala Allah yarham abzad. Fa yaqriquha bidzulli wal faqri. Ayo, berat itu. Lawan kebiasaan atau kecintaan pada glamoritas dan kemewahan hidup itu dengan dzul, kerendahan hati, ketawaduan, wal faqr, dan kefakiran. Kefakiran di sini juga ya tidak selalu juga fakir dari harta benda, tapi lebih kepada kefakiran merasakan kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga di tengah-tengah manusia tidak merasa yang lebih hebat dari yang lain. Wa nuzulu biha ila ardil khumul idfin wujudaka fi ardil khumul. Makanya ada ungkapan idfin jasadaka ardan tasmu ruhuka samaan. Tanamkan jasadmu itu serendah-rendahnya ke dasar bumi bila perlu,
dalam bentuk ketindihan, ketawaduan, maka rohmu akan meninggi di atas, menembus segala langit. Ya, sebagai manifestasi daripada man tawadha'a lillah, terus rafa'ahu Allah. Barang siapa merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah pun justru mengangkatnya setinggi-tingginya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Oh ya, terakhir, wa tsalits al-harf. Fi'il sudah tadi. Jadi berzikir dan melawan kebiasaan-kebiasaan. Baru yang terakhir al-harf. Al-maqsud bihi, yang dimaksud dengan harf di sini al-himmah. Ya, semangat, kecintaan, motivasi, kemudian niat yang baik, niat yang tulus, yaitu talabul wusul ila Allah. Harf itu diisyaratkan dengan harf, yaitu melaksanakan zikir dan semua mujahadah itu niatnya lillahi ta'ala, bukan supaya bisa melihat isi hati orang, bukan supaya bisa mengobati orang, bukan supaya bisa terbang, bukan supaya bisa jalan di air, bukan itu, tembus tembok, bukan. Apalagi supaya kebal dan lain sebagainya, tidak. Tapi wa talab al-wusul, yang diminta, yang dituju, yang diniatkan al-wusulu ila Allah ta'ala. Fahadzal harf la budda minhu fil bidayah. Harf yang itu, yaitu berniat yang baik serta himmah sungguh-sungguh, itu harus di awal. Dari awal sudah niatnya seperti itu. Ya. Ada orang, saya dulu pernah kasih wirid, setelah lama dia datang, tuan guru katanya, alhamdulillah tetap saya baca wiridnya, tapi kok tidak ada mimpi-mimpi apa gitu katanya. Mimpi-mimpi, ya saya kira apa, datang siapa dalam mimpi atau apa. Saya bilang, buat apa, bukan itu tujuannya. Justru kalau sudah didatangi sesuatu dalam mimpi atau apa, itu berarti wiridnya salah. Ada yang harus diperbaiki. Berarti niatnya juga ada yang salah. Walaupun waliullah yang datang dalam mimpi Anda, waliullah datang itu menegur Anda. Sesungguhnya di dalam mimpi itu menegur niat Anda, perbaiki. Bukan itu tujuan. Oh, katanya niatnya lillahi ta'ala. Seperti selama ini kita salat, inna salati wa nusuki Muhammad lillahi rabbil alamin. Ada enggak orang yang salat setiap hari kemudian dia mengeluh, kok saya enggak pernah mimpi-mimpi? Enggak. Karena memang salatnya bukan untuk itu. Nah, di sana kita introspeksi diri. Yang wirid 40 hari atau apa, buka mata, kok enggak ada penampakan Allah. Iya, apa aja maunya sebenarnya. La haula wala quwwata. Makanya ada seorang syekh di Mesir, muridnya ingin melihat sesuatu yang luar biasa katanya. Ya sudah, amalkan, baca ini, nanti saya bisa mampu membuat Anda melihat bintang di siang bolong. Semangat dia. Jadi langsung kepalanya dibenturkan di tiang. Tong, langsung bintang dilihat di siang bolong itu. Kan itu maunya katanya. La ilaha illallah. Walhasil, jadi ada yang mau lihat bintang di siang bolong, sini saya pantok pakai palu. Alhasil kata beliau, annaha tarji'u ila al-aqsam ats-tsalatsah. Sesungguhnya isim fi'il huruf itu, kata beliau, itu sesungguhnya juga mengandung isyarat kepada 3 perkara, yaitu allati yaqta'uhal murid, yang akan ditempuh oleh seorang murid, yaitu asy-syari'ah wat tariqah wal haqiqah. 3 itu. Syariah, tariqah, haqiqah. Itu yang ditempuh oleh seorang murid. Murid itu dari iradah, kemauan. Kenapa disebut murid? Harus atas kemauannya. Tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Orang yang bersuluk kepada Allah harus dengan kemauannya. Makanya disebut murid. Dan kalau dia sudah berkeinginan,
kemauan yang tinggi, baru dia bisa lolos insya Allah. Itu pun banyak rintangan. Nah, secara garis besar tingkatan-tingkatan yang akan dilewati itu syariah, tariqah, haqiqah yang insya Allah akan kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang akan datang sesuai yang tertera di kitab. Miliki kitab ini yang belum punya, luar biasa kitabnya. Ya. Ternyata gitu loh. Ternyata matan jurumiyah yang dihafal oleh banyak anak-anak itu isinya luar biasa. Isinya itu sangat tasawuf tingkat tinggi ternyata isinya. Ya, subhanallah. Pengarangnya itu berarti wali Allah luar biasa gitu. Ibnu Ajurrum sendiri dalam bahasa Maroko itu artinya al-faqirus sufi. Al-faqirus sufi, al-Ajurrum. Makanya kenapa disebut Ajurrum? Karena dia sufi. Makanya ternyata kalau kita terjemahkan matn al-Ajurrumiyah, matan jurumiyah itu matn sufiyah maksudnya. Sebuah kitab yang isinya tentang ajaran-ajaran sufi. Tapi dalam wujud kasat matanya nahu. Karena itu juga salah satu karamah, salah satu keluar biasaan Ibnu Ajurrum As-Sunhaji ini. Radhiyallahu anhum ajma'in wa nafa'ana bihim fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana amalan lainnya, apakah zikir isim mufrad juga harus ada pengijazahan? Semua amalan, semua doa, semua wirid itu obat. Obat hati, obat ruh. Semua itu obat. Apapun amalan, lebih-lebih isim mufrad. Yang namanya amalan boleh tanpa ijazah, boleh tanpa ijazah. Tapi lebih ampuh dengan ijazah. Sebagaimana obat-obat, ada yang pergi berobat caranya gimana? Dia pergi ke apotek, beli, dia buka Shopee, obat membesarkan hidung misalnya. Oh ini bagus nih. Atau obat pilek, obat pengen lekas ketemu. Pilek kan? Pilek itu pengen lekas ketemu. Obat rindu. Jogang wah dengan buka Shopee ini pokoknya. Ya beli. Lagi dia tanya orangnya bilang, "Oh, ini minum, saya pernah dikasih tahu sama entah siapa namanya juga lupa saya. Obat ini bagus." Oh, akhirnya dia coba. Boleh apa tidak itu? Boleh. Silahkan kan gitu. Ada yang melarang? Tidak. Tapi jaminan sembuh kecil apa besar? Kecil. Nah, itu masalahnya. Kadang cocok-cocokan, kadang cocok, kadang tidak cocok, kadang tambah parah, kadang kan. Ya apa tidak? Semua ada kemungkinan. Tapi ya tidak kita larang. Lanjutkan ikhtiar. Tapi kalau orang yang tidak peduli dengan iklan-iklan, tidak perlu dengan yang ada di apotik, tidak perlu dengan yang ada di toko-toko dan lain sebagainya, walaupun dia mengakui semua itu obat. Penting juga ini ya, paham. Harus mengakui itu obat, betul obat. Ada lagi obat Cina kan, ada lagi obat mana tradisional, obat mana, obat semua. Tapi karena dia cerdas, dia mau jalan pintas. Bagaimana caranya? Pergi ke ahlinya, pergi ke dokter. Dok, saya ini keluhan saya ini, macam dia. Oke, duduk. Asyik, pergi. Boleh. Dia keruan merek, kadang macam-macam bentuknya, kadang enggak peduli. Kop berapa kali dok? 3 kali sehari. Oke. Yang ini berapa kali dok? Ini 2,5 sehari. 2,5. Oh polong setengah. Polong. Jaminan sembuh besar atau kecil? Sangat besar. Malah banyak orang yang ke dokter, asal ke dokter pulang-pulang sembuh dia. Minumnya obat, iya kan? Betul apa tidak? Banyak seperti itu. Itu bedanya orang yang pakai resep dokter dan tidak. Orang yang wiridnya dari buka Facebook, komen, kobil tuh. Padahal tidak pernah dijazahkan sama kobil tuh. Ya kan begitu? Sudah.
silahkan. Boleh apa tidak boleh? Boleh, boleh, enggak apa. Enggak ada yang salah. Ada lagi yang buka kitab apa, entah di mana dia pungut, dia pergi jalan dari kitab berdebu. Mujarrabat, Allah mujarrabat dibuka. Sedih. Barang siapa membaca ini maka dia apalah. Oh, diamalkan. Boleh apa tidak? Boleh. Jamin kecil apa besar? Kecil. Cocok-cocokan sih juga. Ada yang dia baca malah sampai bengkok anunya. Yo, buka mata kok nggak ada yang nampak-nampak kayak tadi gitu. Tapi orang yang cerdas, cium kitab-kitab itu semua, cium. Mulia semua, nggak ada yang ragukan. Simpan, bagus. Cium dulu lagi sekali lagi, taruh lagi. Assalamualaikum ya, lap-lap dia, pergi ke seorang mursyid. I'm coming mursyid, Superman. Nah kan gitu, datang, mursyid saya mau ngeluni, saya sudah sombong, saya kadang merasa hasad sama ini, saya kok janganlah beribadah. Tenang. Nih, mana baca, tulis, baca ini. Asyap. Terima ijazah, qabil tu di situ baru mantap. Belum pulang sampai rumah sudah jadi wali insyaallah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Masya Allah, tabarakallah. Ini dia bertanya dengan hati. Maka saya pun menjawab dengan hati. Hah? Di dalam. Kebalik, ini kan pada doang. Oh, 2 lembar ini. Oke. Muhammad SAW ada, apakah manusia yang paling mulia? Coba pertanyaannya. Nabi Muhammad SAW apakah adalah? Oh, adalah aman. Adalah atau apakah ini? Adalah ya. Oh, selamat. Mulai aku gorok dengan ini. Masa apakah manusia yang paling mulia? Allah yang dikaji. Padahal sudah khatam satu kitab kemarin. Para sayyid atau habib dalam tubuh beliau mengalir darah mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah. Karena itu beliau dipanggil Habib. Pertanyaannya, kalau para Sayyid Habib mendonorkan darahnya kepada kita, bagaimana? Mana yang nanya nih? Kamu nanya. Apa hukum? Mana lagi kita buka? Oh ya, kamu bertanya-tanya. Ya. Apakah kira-kira apa jawab? Kenapa kalian tertawa? Kira-kira apa jawabannya itu? Mungkin yang tertawa ini menganggap pertanyaannya konyol gitu? Enggak juga. Kalau ada kecintaan yang luar biasa, jadi tolak ukurnya di kecintaan. Di kecintaan. Kenapa para sahabat yang minum darah, bahkan minum air seni baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selain darah dan air seni dan yang lain-lain itu, tapi ibarat apa namanya, kalau siaran itu kan ada sinyal, ada yang menerima sinyal, itu yang ahli itu paham dia. Ada receiver namanya, tahu receiver nggak? Yang menerima gelombang barangkali. Ada sumber gelombang, nanti ada yang menerima gelombang. Walaupun sumber gelombang ada, tapi penerimanya tidak ada, nggak nyampe gelombang. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka receiver itu juga harus ada. Gelombang yang tinggi, sederhananya gini, sinyal sangat tinggi di tempat ini, tapi HP yang nggak ada.
atau HP-nya mati. Ya, HP ada tapi mati. Baterainya mati. Ada nggak sinyal sampai di situ? Tidak ada. Maka anggaplah seperti itu darah dan lain sebagainya itu memang gelombang yang luar biasa tinggi. Tidak kita ragukan mengandung keberkahan tertentu. Tetapi receivernya harus juga ada. Kecintaan dan lain sebagainya. Jangan lupa ada orang munafik yang dikafani dengan pakaian Nabi. Betul apa tidak? Dengan sorban Nabi. Bermanfaat itu bagi orang munafik itu. Bermanfaat apa tidak? Ya. Kan bisa saja orang pikir, kok bisa tidak bermanfaat? Kan itu pakaian Nabi yang dipakai ini. Iya, tapi receivernya tidak ada. Sinyalnya sangat besar, tapi HP-nya mati. Maka insya Allah jika memang yang menerima darah ini cinta kepada Nabi, insya Allah ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqimus shalah.